Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian melihat pemimpin yang begitu congkak, hingga tak lagi takut azab dari Allah? Inilah kisah tentang seorang tokoh besar yang merasa tak terkalahkan, hingga Allah membuktikan kuasanya dalam satu guncangan. Dengarkan kisah ini sampai akhir, dan jangan lupa subscribe channel ini agar tak ketinggalan kisah-kisah menegangkan penuh hikmah. Namanya disebut-sebut sebagai orang paling kuat di tanah Israel. Berinisial BN, pria ini memegang kekuasaan besar sebagai Perdana Menteri, mengendalikan seluruh roda pemerintahan dengan tangan besi. Ia bukan hanya pemimpin biasa, tapi simbol kekuatan dan kesombongan yang menyala terang di depan dunia. Dengan jas mahal dan sepatu kulit hitam mengilap, BN melangkah di atas karpet merah seolah-olah dunia ada di bawah kakinya. Dalam setiap pidatonya, ia selalu membanggakan kekuatan militer negaranya, teknologi persenjataan, dan dukungan sekutu-sekutu besar yang katanya tidak akan pernah membiarkan Israel roboh. Aku adalah benteng terakhir. Tak ada satupun yang bisa menggoyahkan Israel, kecuali jika aku sendiri yang mengizinkan, ujarnya lantang di atas podium, disambut tepuk tangan meriah dari para petinggi partainya. Di dalam kediamannya yang megah, berdiri kokoh sebuah bangunan yang menghadap langsung ke kota tua Yerusalem. Rumah itu dijaga oleh lapisan keamanan super ketat, gerbang elektronik, kamera pengawas, dan pasukan khusus menjaga setiap jengkalnya. Di atas balkon tertinggi, BN sering berdiri dengan secangkir kopi di tangan, memandang kota sambil tersenyum sombong. Lihatlah, ini tanah janji. Dan aku penguasanya. Gumamnya suatu pagi. Seolah-olah tak ada yang bisa menjatuhkannya dari singgasana itu. BN tak hanya congkak kepada musuh, tapi juga kepada rakyatnya sendiri. Ia memotong bantuan untuk keluarga miskin, merobohkan rumah-rumah warga Palestina, dan mengabaikan peringatan dari para ulama. Dalam salah satu siarannya di televisi, ia bahkan berani berkata, "Jika ada yang bisa menantang langit, maka akulah orangnya." Ucapan itu menjadi buah bibir di banyak kalangan. Beberapa menganggapnya gila kuasa, sebagian lain menyebutnya hanya sedang bermain api. Tapi BN tak peduli. Baginya, kekuasaan adalah segalanya. Ia percaya bahwa selama ia punya uang, militer, dan dukungan luar negeri, maka tak ada satupun bencana yang bisa menjamahnya. Namun, BN tak tahu. Di balik kekuasaan yang ia anggap tak tergoyahkan itu, ada satu kuasa yang tak terlihat. Kuasa dari langit yang hanya menunggu waktu untuk menjatuhkan sang penguasa angkuh dari tahtanya. Dan waktu itu sudah semakin dekat. Di sebuah desa kecil di perbatasan Gaza, malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin padang gurun yang biasa berhembus lembut kini membawa hawa panas yang menyengat, seolah menyimpan amarah yang tertahan. Seorang lelaki tua dengan sorban putih duduk di serambi masjid, menatap langit yang mulai berubah warna. Matanya menyipit, lalu bergumam lirih. Langit sedang berbicara, tapi sedikit yang mau mendengar. Sementara itu, di Yerusalem, warga mulai resah. Beberapa hari terakhir, mereka menyaksikan fenomena aneh di langit malam. Awan merah melayang perlahan, seperti kabut darah yang menggantung di angkasa. Petir menyambar tanpa suara, dan burung-burung yang biasanya berterbangan pagi hari mendadak menghilang. Para petani menceritakan tanah mereka yang tiba-tiba retak padahal tak ada hujan, dan air sumur yang berubah warna menjadi keruh kecoklatan. Di televisi, seorang ilmuwan geologi bernama Dr. Eyal Cohen mengadakan konferensi pers. Dengan wajah serius, ia menjelaskan tentang pergerakan lempeng tektonik di sekitar lembah Yordan yang menunjukkan aktivitas tidak biasa. Kami menemukan pola gempa mikro yang mengindikasikan potensi pergeseran besar. Ini bukan hal yang bisa diabaikan. Namun laporan itu hanya muncul sekali, lalu hilang begitu saja. Pemerintah menekan media agar tidak menyebarkan kepanikan yang tidak perlu. BN sendiri marah ketika mendengar ada ilmuwan yang bicara tentang potensi bencana. Kita tidak butuh teori ketakutan. Israel adalah negeri kuat. Tidak akan runtuh hanya karena goyangan tanah, ucapnya saat rapat kabinet. Ia bahkan menertawakan ulama Palestina yang menyerukan taubat nasional dan menyarankan agar rakyat memperbanyak doa. Biarkan mereka berdoa. Kita punya senjata, bukan kitab suci, ejek BN di ruang pribadi bersama beberapa jenderalnya. Namun di sisi lain, warga kecil mulai gelisah. Di wilayah tepi barat, seorang bocah laki-laki berkata kepada ibunya, "Ibu,
Aku mendengar tanah berbicara saat aku bermain tadi siang, seperti suara tangisan. Sang ibu hanya terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Seorang penggali sumur di Nazaret menceritakan bahwa ia mendengar gema aneh dari dalam tanah. Bukan hanya suara air, tapi seperti geraman panjang yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia meninggalkan pekerjaannya dan tidak pernah kembali ke lokasi itu. Malam berikutnya, sebuah suara gemuruh terdengar di langit utara Israel. Warga mengira itu pesawat militer, tapi radar bandara tidak mencatat aktivitas penerbangan apapun malam itu. Itu bukan pesawat. Suaranya berat dan dalam, seperti bumi sedang mengaduh, ujar seorang petugas bandara yang mendengarnya langsung. Namun semua peringatan ini tak pernah sampai ke telinga BN. Ia sibuk menandatangani proyek baru untuk memperluas wilayah pendudukan, memerintahkan pasukan untuk merobohkan lebih banyak rumah warga Palestina, dan menekan suara-suara yang menyerukan kedamaian. Ia berdiri di balkon rumah mewahnya, mengangkat tangan ke langit yang mulai memerah. Kalau memang ada kuasa di atas, datanglah dan tunjukkan padaku, katanya sombong, lalu tertawa keras. Langit tidak menjawab, tapi bumi mulai bergetar pelan, sangat pelan, seolah memberi salam perkenalan sebelum amarah sejatinya dilepaskan. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, waktu mulai menghitung mundur. Langit Yerusalem memerah seperti darah menjelang malam itu. Bintang-bintang tertutup kabut tipis, dan udara terasa pengap meski angin tidak berhenti berhembus. Namun di kediaman megah BN, suasana justru sangat berbeda. Lampu-lampu kristal bergemerlap, musik klasik mengalun pelan, dan puluhan tamu berdasi sedang menikmati hidangan mewah dari dapur istana. BN menggelar jamuan khusus malam itu, untuk merayakan keberhasilan pembangunan pemukiman baru di tanah Palestina yang baru saja direbut. Dengan penuh bangga ia berdiri, mengangkat gelas anggurnya, dan berseru, inilah kemenangan untuk negeri yang tak akan pernah roboh. Lihatlah dari balkon ini, Yerusalem ada dalam genggamanku. Para jenderal tertawa dan bertepuk tangan. Wajah-wajah congkak memenuhi ruangan itu. Tak ada yang membicarakan peringatan dari geolog, tak ada yang menyinggung fenomena langit yang tak biasa. Bahkan saat pelayan masuk terburu-buru dan berbisik bahwa tanah di luar gerbang depan terasa bergetar beberapa detik, BN hanya tersenyum sinis. Itu cuma angin gurun. Tak perlu dibesar-besarkan, katanya sambil mengibas tangan. Namun di balik tembok mewah itu, alam sudah tak lagi bisa ditahan. Di wilayah Tiberias, air danau mendadak surut beberapa sentimeter dalam hitungan menit. Ikan-ikan mati mengapung di permukaan. Di wilayah Galilea, anjing-anjing melolong serempak, dan burung-burung beterbangan ke arah barat. Semua makhluk hidup seolah bersiap meninggalkan tempat yang akan segera terkena murka. Sementara itu, seorang teknisi di stasiun pengamat gempa di Haifa memperhatikan grafik yang mendadak melonjak. Ini tak masuk akal, gumamnya. Ia mencoba menghubungi pusat data di Yerusalem, namun tidak ada tanggapan. Teleponnya justru dialihkan ke kantor pemerintahan yang malam itu sedang berpesta pora. Di sudut kota, seorang wanita tua Palestina berdiri di depan rumah yang baru saja dirobohkan pasukan BN 2 hari sebelumnya. Ia mengangkat tangan ke langit, menangis dalam doa, "Ya Allah, jika memang kami terlalu lemah untuk melawan, maka biarlah bumi MU yang bicara." Pukul menunjukkan pukul 11.45 malam. Suara dentingan gelas masih terdengar di rumah BN. Ia duduk di singgasananya yang megah, memandangi layar besar yang menampilkan grafik ekonomi dan rencana ekspansi berikutnya. Aku akan ukir sejarah. Dunia akan mengingatku sebagai tokoh terbesar Israel, ucapnya pada sang ajudan yang berdiri di sampingnya. Namun sang ajudan menunduk. Ia merasa udara malam itu begitu berat. Ia sempat ingin mengatakan sesuatu tentang laporan dari para teknisi, tentang binatang-binatang yang mulai meninggalkan kota, tentang retakan kecil yang muncul di tembok belakang gedung ini sore tadi. Tapi mulutnya terkunci. Pukul 12.10 dini hari. Getaran kecil kembali terasa. Lampu gantung bergoyang pelan. Kali ini lebih terasa dari sebelumnya. Seorang tamu berteriak, "Apakah ini gempa?" Tapi BN menjawab santai, "Itu cuma getaran minor. Bangunan ini dirancang tahan gempa. Kalian terlalu penakut." Tawa kembali terdengar, tapi dengan nada gugup. Beberapa tamu mulai melihat keluar jendela. Langit berubah warna menjadi kelabu gelap, angin berhenti, dan suasana menjadi sangat hening. Terlalu hening, seperti dunia menahan napas.
Dan di detik-detik sunyi itulah, bumi mulai memanggil. Pukul 12.15 dini hari. Tepat saat jarum jam bergeser ke angka 15, bumi yang selama ini hanya bergetar kecil, tiba-tiba mengaum seperti raksasa yang dilepaskan dari rantai. Suara gemuruh muncul dari perut tanah, seperti deru ribuan singa yang meraung bersamaan. Dalam sekejap, lampu-lampu di seluruh kota Yerusalem padam total. Di rumah mewah milik BN, pesta berubah menjadi neraka. Kaca-kaca jendela pecah menghujani lantai. Lampu gantung raksasa di tengah aula berayun liar sebelum akhirnya jatuh dan menghancurkan meja panjang yang dipenuhi makanan. Para tamu menjerit, berlari sembarangan, menabrak satu sama lain, tersandung, bahkan terinjak. Lantai batu marmer mulai retak, membentuk garis-garis mengerikan yang menjalar cepat seperti akar pohon merambat. BN sendiri terpental dari kursinya. Kepalanya membentur pilar saat pertama kali tanah berguncang keras. Ajudannya berusaha menariknya ke tempat aman. Tapi bagian langit-langit mulai runtuh, membuat mereka terpisah. Suara orang-orang berteriak menyebut nama Tuhan mereka. Tapi semuanya tenggelam dalam gemuruh tanah yang marah. Di luar bangunan, jalan-jalan utama mulai terbelah. Mobil-mobil terguling, tiang listrik patah, dan gedung-gedung bertingkat ambruk satu persatu. Kamera CCTV di beberapa titik menunjukkan detik-detik hancurnya distrik elit yang selama ini menjadi simbol kejayaan BN. Bahkan bunker bawah tanah yang konon dirancang tahan nuklir, ikut retak dan banjir oleh air tanah yang menyembur deras dari bawah. Sementara itu, di perbatasan Gaza, langit terlihat menyala-nyala oleh kilatan listrik dan kobaran api dari pipa gas yang meledak. Tapi anehnya, kamp-kamp pengungsian rakyat Palestina yang sederhana justru tetap berdiri. Guncangan terasa jauh lebih kecil di sana. Seorang anak kecil berkata lirih sambil memeluk ibunya. "Ibu, Allah melindungi kita." Kembali ke pusat kota Yerusalem, rumah BN sudah tinggal separuh. Atap utama runtuh menimpa ruang kerja. Pilar-pilar penyangga ambruk satu persatu seperti domino. Para petugas keamanan mencoba masuk, tapi tak ada yang bisa melewati runtuhan beton raksasa yang kini menutupi seluruh jalan masuk. BN masih hidup, terjebak di balik pecahan batu, tubuhnya tertindih lemari baja dan kursi besi. Kepalanya berdarah, bajunya lusuh, dan wajahnya penuh debu. Matanya memandang ke langit yang tak terlihat, hanya celah reruntuhan sempit di atasnya. Dengan suara serak, ia berteriak, "Tolong! Aku Perdana Menteri! Selamatkan aku!" Tapi tidak ada yang datang. Tak ada bala tentara, tak ada dokter elit, tak ada jenderal, tak ada sekutu yang mengangkatnya malam itu. Yang ada hanyalah suara tanah yang masih gemetar. Seakan belum selesai menyampaikan murkanya. BN menangis. Tubuhnya menggigil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyebut nama Tuhan yang selama ini ia tantang. Tapi lidahnya keluh. Suaranya pecah. Dan dunia tak lagi mendengarnya. Di luar, azan subuh berkumandang dari sebuah masjid kecil yang masih utuh, tak jauh dari reruntuhan kota. Suara itu menembus kabut debu, menggetarkan hati, seolah menjadi pengingat, bahwa sehebat apapun manusia, jika ia menantang langit, maka bumi akan menjadi saksi kejatuhannya. Pagi itu, cahaya matahari tidak menyinari Yerusalem seperti biasa. Langit masih muram, diselimuti debu tebal dan asap dari bangunan-bangunan yang terbakar. Aroma tanah yang terbuka, kabel terbakar, dan darah bercampur menjadi satu, membuat udara terasa berat untuk dihirup. Kota yang sebelumnya ramai dan angkuh, kini sunyi seperti kuburan raksasa. Tim penyelamat mulai berdatangan dari berbagai penjuru Israel. Namun mereka hanya menemukan puing-puing yang menimbun ribuan nyawa. Salah satu tim yang pertama tiba di reruntuhan rumah BN adalah sekelompok pasukan elit dengan kendaraan berat. Mereka berdiri kaku ketika melihat gerbang utama rumah itu telah terbelah dua, seperti dipukul oleh tangan raksasa. Sersan Yitzhak, seorang tentara senior yang sudah 30 tahun berdinas, menurunkan helmnya dan berlutut di hadapan reruntuhan itu. Ia berbisik, "Aku pernah bermimpi 3 malam lalu, rumah ini hancur dan dari dalamnya keluar asap hitam. Aku tak menyangka itu pertanda nyata." Di sudut lain kota, seorang wartawan perempuan bernama Talia merekam kesaksiannya. Ia adalah salah satu yang selamat karena malam itu batal menghadiri pesta BN. Dalam siarannya yang viral ke seluruh dunia, ia berkata dengan mata merah dan suara serak, "Saya mengenal BN, saya pernah diwawancarai langsung olehnya.
Ia percaya bahwa kekuatan politik dan senjata akan menyelamatkan Israel selamanya. Tapi semalam, dalam sekejap, Allah menunjukkan bahwa tak ada benteng yang bisa menahan murka langit dan bumi. Warga Palestina dari perbatasan pun turut memberikan kesaksian. Seorang kakek dari Hebron, yang rumahnya baru saja dihancurkan seminggu sebelum gempa, berjalan kaki menuju Yerusalem hanya untuk melihat sendiri reruntuhan istana yang dulu begitu dibanggakan itu. Ia berdiri di hadapan puing-puing, lalu mengangkat tangannya ke langit. Allah, Engkau Maha Adil. Kami tak punya batu, tak punya senjata. Tapi Engkau yang membela kami. Kisah paling mengejutkan datang dari seorang penjaga keamanan BN yang selamat, karena sedang di luar gedung saat gempa terjadi. Namanya Gideon, dan ia dikenal sebagai salah satu orang paling loyal kepada sang Perdana Menteri. Dalam wawancara darurat, ia mengungkapkan hal yang mengejutkan. Beberapa jam sebelum gempa, BN tertawa keras saat diberitahu tentang peringatan dari para ilmuwan. Ia menyebutnya, omong kosong bumi lemah. Ia bahkan sempat mengatakan bahwa kalau Tuhan ingin menjatuhkannya, silakan coba saja. Dan malam itu seakan bumi langsung menjawab. Kesaksian Gideon menyebar cepat ke berbagai media. Bahkan beberapa rabi dan pemuka agama Yahudi yang awalnya bungkam mulai angkat bicara. Seorang rabi dari Safed berkata, mungkin ini bukan hanya gempa, mungkin ini teguran ilahi untuk kesombongan dan ketidakadilan yang telah berlangsung terlalu lama. Sementara itu, di kamp pengungsi Han Yunis, para warga menggelar sujud syukur di tengah debu dan terik. Seorang ibu yang kehilangan rumah dan suaminya 2 tahun lalu, berkata sambil mengusap air matanya, kami tidak meminta bencana. Kami hanya meminta keadilan. Dan Maha mendengar. Yerusalem kini menjadi kota penuh cerita. Tapi bukan lagi kisah kejayaan, melainkan kisah tentang kesombongan yang dihancurkan dalam satu malam, dan saksi-saksi yang tak pernah disangka akan bertahan untuk menceritakannya. Hari kedua setelah gempa mengguncang Yerusalem, negeri yang selama ini penuh cahaya dan teknologi canggih, tenggelam dalam gelap yang tak berujung. Gardu-gardu listrik utama runtuh, kabel-kabel tegangan tinggi terputus, dan stasiun pembangkit energi tak lagi bisa dioperasikan karena hancur diterjang gempa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, lebih dari 90% wilayah Israel lumpuh total. Tak ada sinyal, tak ada listrik, tak ada air bersih. Bahkan rumah sakit terpaksa menghentikan operasi karena generator cadangan tak cukup untuk menyalakan seluruh sistem. Di ruang bawah tanah sebuah rumah sakit besar di Tel Aviv, dokter-dokter bekerja dengan senter di kepala. Anak-anak menangis di lorong-lorong gelap, pasien-pasien kritis tergeletak tanpa alat bantu pernapasan. Seorang perawat muda berkata lirih, kami biasa mengandalkan mesin, sekarang kami hanya bisa mengandalkan doa. Tak hanya listrik, jaringan komunikasi pun putus. Menara BTS roboh. Internet mati. Sistem satelit militer dan pemerintah kehilangan sinyal. Negara yang selama ini membanggakan kemajuan teknologinya, berubah menjadi negeri bisu dan tuli. Sementara itu, dunia luar mulai bereaksi. Negara-negara barat yang biasanya menjadi pelindung, kini hanya bisa menyampaikan keprihatinan. Banyak dari mereka kewalahan dengan masalah dalam negeri masing-masing, dan gempa Israel dianggap sebagai peristiwa internal. Lebih mengejutkan, beberapa negara Arab justru menawarkan bantuan kemanusiaan. Tapi pemerintah sementara Israel yang kini kacau balau, terlalu bingung untuk memberikan jawaban. Sebagian jenderal mulai berselisih, memperebutkan wewenang di tengah kekosongan kepemimpinan. Sebagian lagi melarikan diri, mengamankan keluarga mereka ke luar negeri. Di jalan-jalan Yerusalem, malam kini benar-benar gelap. Tak ada lampu, tak ada suara kendaraan. Hanya suara langkah kaki dan jeritan orang-orang yang kehilangan segalanya. Kota itu kini dipenuhi tenda-tenda darurat, api unggun, dan barisan pengungsi, mirip seperti yang dulu mereka abaikan di kamp-kamp Palestina. Ironisnya, di balik kegelapan Israel, kamp pengungsi Gaza dan tepi barat justru tetap terang. Beberapa warga Palestina menyalakan lampu minyak dan lilin, mengajak warga yang selamat untuk makan bersama. Salah satu pemuda Palestina bahkan menuliskan di dinding reruntuhan, "Dulu kalian menyebut kami kegelapan, tapi lihatlah siapa yang kini tenggelam dalam malam." BN tak pernah ditemukan. Hari keempat pencarian, pasukan penyelamat menyatakan bahwa ia mungkin telah terkubur di bawah lapisan beton dan baja sedalam lebih dari 10 meter.
Tapi tak ada tubuh. Tak ada tanda kehidupan. Hanya secarik foto dirinya yang robek, ditemukan terjepit di antara dua lempengan granit retak. Israel kini tak punya pemimpin. Tak punya arah. Hanya ada malam yang panjang, penuh ketakutan dan penyesalan. Seorang pemuka agama tua berdiri di atas reruntuhan sinagoga yang hancur, dan berkata lirih, "Mungkin ini bukan akhir, tapi ini peringatan. Dan kita terlalu angkuh untuk mendengarnya lebih awal." Hari ke-7 setelah gempa. Pencarian masih dilakukan, tapi harapan kian pudar. Di antara ribuan mayat yang telah berhasil diidentifikasi dan dimakamkan secara massal, satu nama besar tetap tak ditemukan. BN, sang Perdana Menteri yang dulu begitu disanjung dan ditakuti. Pusat kendali nasional sudah dipindahkan ke kota Haifa, satu-satunya kota besar yang selamat dari kerusakan parah. Di sana, pemerintahan sementara dibentuk. Para jenderal duduk di ruang gelap, dengan alat komunikasi seadanya. Namun, tak satu pun dari mereka bisa menjawab pertanyaan mendasar rakyat. Di mana pemimpin kita? Para wartawan dari luar negeri datang dan mencoba menggali informasi. Tapi tak ada satupun pejabat yang bisa memberi keterangan pasti. Rekaman CCTV terakhir yang menunjukkan BN hidup hanya berdurasi 12 detik, menampakkan sosoknya yang berdiri kaku, wajah tegang, sebelum tiba-tiba langit-langit ruangan runtuh dan video itu berakhir dengan suara ledakan. Tak lama setelahnya, media sosial dipenuhi spekulasi. Ada yang menyebut BN telah melarikan diri lewat terowongan rahasia dan hidup dalam persembunyian. Ada pula yang percaya bahwa tubuhnya telah hancur tak bersisa karena murka dari langit. Namun rakyat lebih percaya satu hal. Ia tidak dibungkam oleh reruntuhan. Ia dibungkam oleh Allah. Di antara reruntuhan kota Yerusalem, seorang bocah lelaki Palestina ditemukan tengah menggenggam sobekan potret BN yang hangus di ujungnya. Anak itu memandangi gambar itu lama sekali, lalu berkata kepada relawan yang menolongnya, "Kalau dia masih hidup, mengapa dia tidak berbicara? Mengapa dia tidak menyuruh tentaranya menyelamatkan rakyatnya?" Sang relawan hanya terdiam. Karena jawaban itu tidak lagi bisa diberikan oleh manusia. Dunia telah menyaksikan bagaimana seorang pemimpin yang dulu lantang dan congkak, kini membisu dalam kegelapan yang diciptakannya sendiri. Sementara itu, langit Israel masih mendung. Hujan turun ringan membasahi puing-puing reruntuhan. Tak ada pidato. Tak ada bendera dikibarkan setengah tiang. Tak ada upacara militer. Hanya diam yang panjang. Diam dari seorang pemimpin yang dulunya selalu memaksakan kehendak dengan suara keras dan tangan besi. Diam dari sebuah rezim yang dibangun dengan darah dan air mata orang-orang tak berdosa. Dan kini, diam itu menjadi saksi paling lantang bahwa kuasa Allah di atas segalanya. Kisah ini bukan soal politik, bukan soal pertempuran. Ini tentang pesan dari langit yang tak bisa ditawar, tak bisa disangkal. Dan ketika ia turun, maka pemimpin yang paling kuat sekalipun tak mampu berbisik. Ia diam. Dunia mendengar. Dan Allah tetap Maha Bicara.